Iya, eh, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini kita akan belajar mengenai maraknya orang-orang yang non-Kristiani menjadi Kristen atau murtad begitu ya, lalu itu menjadi viral gitu ya. Alasan mereka pindah itu beragam ya. Saya ingin mengkonter mengenai orang-orang yang berkata bahwa mereka melihat Yesus begitu ya. Ya, Yesus datang kepada mereka gitu. Apakah itu Yesus yang sesungguhnya atau jangan-jangan mereka bertemu dengan Yesus yang palsu? Ya. Apakah ada Yesus yang palsu? Oh tentu. Ya, Tuhan sudah memberitahukannya. Oke, sebagai dasar bagi kita, saya ingin bagikan kepada Anda apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri di dalam kitab suci, yaitu dalam Matius pasal 24 ya. Ayat yang ke-3, 4 dan 5 dikatakan begini, ini permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa penyesat itu yang di backup oleh iblis, itu roh jahat itu, tentu dia akan memakai nama Tuhan ya, supaya penyesatan yang sedang ia lakukan itu bisa diterima oleh orang Kristen begitu ya. Tentu sasaran utamanya adalah orang-orang yang mengaku dirinya Kristen begitu ya, atau orang-orang yang ingin menjadi Kristen ya, itu menjadi sasaran empuknya supaya dia memperkenalkan Yesus yang palsu begitu ya. Nah, di dalam ayat 23 ya, di pasal yang sama ya, Matius 24 ayat 23 24, katakan Tuhan begini, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias di sini atau Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang, ya, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Mengapa? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ya, jadi sebenarnya pernyataan Tuhan Yesus ini sudah sangat jelas begitu ya, bahwa penyesat itu yaitu iblis akan memperkenalkan Yesus yang palsu kepada orang-orang yang tidak mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Apakah itu melalui mimpi yang akan iblis masukkan, atau melalui penglihatan ya, iblis ya bisa lakukan itu, jelas bisa begitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang tidak lagi berpatokan kepada Alkitab. Itu tujuannya ya. Jadi tujuannya adalah sekali lagi supaya orang tidak lagi berpatokan kepada Alkitab, tapi berpatokan kepada mimpi-mimpi yang liar. Tuhan tidak mau. Ingat ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis ya di padang gurun itu, ketika dia menjadi manusia, Tuhan Yesus selalu mengutip Alkitab. Tuhan Yesus ingin supaya kita itu menang menghadapi tipu daya iblis itu bukan dengan logika kita, bukan dengan kecerdasan kita, karena kita kalah cerdas dengan dia, kalah pengalaman dengan dia, karena dia adalah makhluk yang luar biasa pintar. Dia tidak pernah mati ya, belum pernah mati begitu ya, dan pengetahuannya itu sangat luar biasa. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadikan Alkitab ini sebagai dasar argumentasi kita, supaya kita tidak disesatkan. Ya, Tuhan Yesus sudah membuat sebuah pernyataan bahwa jangan percaya kepada orang yang berkata bahwa Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan percaya. Baik itu secara outdoor ya di padang, maupun secara indoor di dalam bilik. Tuhan Yesus berkata tidak boleh kita percaya dengan itu. Ya. Bahkan dijelaskan pada ayat yang ke-27 ya, dikatakan sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia.
Ingat Bapak Ibu bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu kali kedua yang menginjakkan kaki di bumi, itu semua mata akan memandang. Ya. Sementara pengangkatan itu Yesus itu tidak sampai ke bumi tapi di awan-awan sesuai dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Ya, jadi rapture itu atau pengangkatan itu Yesus tidak sampai ke bumi seperti yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama. Ya, tetapi ya kita yang akan menyongsong dia ke angkasa. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bersaksi bahwa dia bertemu dengan Yesus begitu ya? Jelas itu Yesus yang palsu. Ini kita tidak dalam membatasi Tuhan, sama sekali tidak. Tetapi Tuhan itu terikat dengan janjinya, terikat dengan pernyataan yang ia sampaikan. Bahwa ia tidak akan menampakkan diri lagi. Ya, sampai ia berkata, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Supaya kita tidak menjadi korban. Jadi saudara-saudara, saya tidak percaya sama sekali dengan orang-orang yang mengatakan dia bertemu dengan Yesus lah, Yesus datang kepada dia. Ya, itu adalah karangan bebas saja. Ya, bisa ada dua kemungkinan, itu dia cerita bohong atau memang iblis yang menyamar menjadi Mesias dan itu Mesias palsu. Ya, jadi hati-hati saudara, ya, supaya engkau tidak kehilangan kepercayaanmu, maka peganglah Alkitab. Ya. Mungkin kita berkata, wah, tapi setelah itu dia menjadi percaya. Ya, bisa saja memang. Ya, dari situ kesaksian ini, ya, dia semakin tekun dan mencari dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan membukakan kebenaran itu kepadanya. Sebetulnya kalau seseorang itu mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, maka ia akan menemukannya. Problemnya sebenarnya adalah apakah orang itu sungguh-sungguh mencari kebenaran atau tidak. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang yang selalu bersaksi dia bertemu dengan Yesus itu tidak patut dipercaya. Ya, karena hanya dia sendiri yang bisa membuktikan itu, dan Tuhan tidak memakai lagi cara seperti itu. Benar Tuhan pernah memakai mimpi, benar Tuhan pernah memakai penglihatan, benar Tuhan pernah memakai nubuatan, ya, nabi, malaikat dan lain sebagainya. Itu sebelum Alkitab selesai ditulis. Ini adalah petunjuk satu-satunya, petunjuk yang sempurna. Ya, di luar ini kita tidak boleh percaya. Itulah sebabnya dikatakan Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Jadi iblis sebenarnya sedang berusaha bagaimana hati orang percaya tidak lagi percaya dengan ini. Ya, sebab jika orang sering membaca ini, mencarinya dengan sungguh-sungguh, maka dia menemukan kebenaran demi kebenaran. Jadi ada kelompok yang memang tidak menganjurkan jemaatnya membaca Alkitab. Mereka khawatir kalau mereka salah tafsir. Wah, itu adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan. Dan itu adalah ide iblis. Tuhan mau supaya kita merenungkan firman itu siang dan malam. Untuk Anda bisa merenungkannya, Anda harus membacanya. Kalau tidak pernah membacanya, bagaimana merenungkannya? Oleh karena itu, membaca firman Tuhan diawali dengan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, untuk aku mengerti memahami dengan baik. Jadi saudara-saudara, hati-hati waspada, Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Bahwa kalau ia nanti datang, ya kalau dia datang ke dunia, maka semua akan memandang. Dan kalau ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang atau di bilik, Tuhan Yesus berkata jangan percaya. Ya, jangan percaya. Itu adalah dusta dan itu adalah tipu muslihat daripada si jahat. Tuhan Yesus memberkati.